Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi yang berbahagia ini Allah kembali kumpulkan kita. Allah kembali karuniakan nikmat kepada kita. Terbangun kita di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Terlebih nikmat Islam dan nikmat iman. Karena dua nikmat itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah pula Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita tinggal di suatu negeri yang dimana kita dapat menegakkan syiar-syiar agama yang mulia ini. Sebagaimana kitab yang kita bahas tentang hijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya, bahwa seseorang ketika tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar agama di satu tempat dan tidak mampu beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ada kemampuan bagi dia untuk berhijrah, maka wajib bagi dia untuk berhijrah. Namun ketika seseorang mampu untuk menegakkan syiar-syiar agama, mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebutlah yang diharapkan dari apa yang terjadi pada seorang hamba. Maka kita wajib bersyukur ketika mampu menegakkan syiar-syiar agama di tempat ini. Kita dengan leluasa mampu melaksanakan kajian, salat, istri kita berjilbab, dimudahkan, dan kita mendengar lantunan suara azan berkumandang di seluruh penjuru dari negeri ini. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali, yang wajib untuk kita syukuri. Terlebih berkenaan dengan suara panggilan azan, yang walaupun lafadznya sedikit, tetapi mengandung makna yang begitu mendalam. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam Al-Qurtubi berkenaan dengan azan ini, yang mana secara makna beliau mengatakan bahwa azan walaupun memiliki lafaz yang sedikit tetapi mengandung makna yang begitu mendalam, termasuk di dalamnya dalam permasalahan-permasalahan akidah. Diawali dengan takbir yang di dalamnya ada penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan zat yang maha sempurna. Kemudian diikuti dengan ucapan syahadah, yang dimana hal tersebut merupakan penetapan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penafian dari kesyirikan. Kemudian diikuti dengan syahadah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diberikan Allah kepadanya untuk kita.
Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah. Kemudian setelah itu diikuti dengan perintah melaksanakan salat yang merupakan ibadah yang paling afdal. Dan penyebutan salat ini setelah persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah menandakan bahwa segala bentuk ibadah disebut ibadah ketika sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz adzan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz adzan hayya 'alal falah, mengajak kita untuk menuju kemenangan yang abadi, kemenangan yang tidak ada kefanaan. Dan ini pertanda siapa yang mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengerjakan salat yang merupakan ibadah yang paling afdal, maka insyaallah kemenangan abadi akan dia dapatkan. Dan lafaz azan ini merupakan seruan seseorang untuk menegakkan syariat Allah, dan juga seruan untuk mengajak umat manusia, umat Islam melaksanakan salat berjamaah. Dan lafaz adzan ini pun merupakan penanda masuknya seseorang di dalam waktu salat, waktu dia melaksanakan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah secara makna yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Maka ketika kita masih mendengar lantunan suara adzan menggema di seantero negeri ini, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan di antara bentuk syukur atas nikmat panggilan suara adzan yang menggema di negeri ini adalah kita memenuhi panggilan tersebut. Kita memenuhi panggilan tersebut. Jangan kita acuh tak acuh ketika mendengar suara adzan. Itu bagian dari kufur nikmat atas nikmat menggemanya suara lantunan adzan di negeri ini. Banyak di antara kita yang marah ketika ada orang-orang yang mengusik tentang adzan, tapi ternyata dia sendiri tidak pernah memenuhi panggilan adzan. Maka ini adalah satu permisalan yang kurang tepat. Dia marah, tapi ketika dipanggil tidak datang. Aneh. Maka jika kita ingin disebut hamba yang bersyukur, dipanggil, kita penuhi panggilan tersebut. Insya Allah Allah akan jaga nikmat ini. Banyak di belahan bumi lain yang orang-orang rindu dengan panggilan suara adzan, tapi mereka tidak dapat menikmatinya. Kemudian juga di samping itu, ayyuhal ikhwah, selain menegakkan syiar agama dengan lantunan suara adzan, kita pun harus memahami bahwa kita wajib untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan sesama. Tidak dimaksudkan dengan orang kafir semata, tapi dengan sesama orang Islam sekalipun. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal dan juga Ibnu Ummi Maktum untuk melantunkan azan dengan suara yang lantang dan keras. Ini bagian dari menegakkan syiar agama. Tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan hal yang serupa pada iqamatus salah, di saat iqamah. Rasulullah SAW seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa suara tersebut perdengarkanlah kepada umat lewat suara azan, panggillah mereka. Tapi kalau sudah di dalam, ya apalagi yang mau dipanggil dengan suara yang keras. Iqamah itu dilakukan untuk mendirikan sholat untuk mereka yang sudah dipanggil. Kemudian juga yang perlu diketahui, jangan sampai mikrofon yang ada di masjid itu kita salah dalam pemanfaatannya. Tujuan baik, namun kadang caranya kurang tepat. Kalau di tempat tinggal saya, tidak jauh dari tempat tinggal saya, terhalang sungai, kadangkala di waktu malam pukul 2, setengah 3, banyak para sesepuh yang mereka semangatnya sangat tinggi.
tetapi mungkin kurang tepat dalam pemanfaatan nikmat mikrofon yang ada. Yang mana mereka datang ke dalam masjid, menyalakan mikrofon, mengeraskan suara, membaca Al-Quran, atau mendengarkan suara murattal Al-Quran keluar dari masjid. Sehingga banyak orang yang seharusnya dapat beristirahat di malam tersebut menjadi terbangun. Banyak orang yang sakit menjadi terganggu. Bagaimana tidak pukul 2, pukul setengah 3, masih sekitar 2 jam setengah menuju waktu subuh. Maka ini adalah salah satu pemanfaatan yang kurang tepat. Kita betul ingin menegakkan syiar agama, tapi di sisi lain juga tidak boleh sampai mengganggu kaum muslimin. Kaum muslimin di sana ada yang sakit, ada yang istirahat, ya. Ada yang dia di waktu pagi harus bekerja sehingga membutuhkan waktu istirahat di malam hari dan yang semisal dengannya. Maka hal tersebut juga perlu untuk diperhatikan. Kita diperintahkan untuk menegakkan syiar agama betul, dan kita pun diperintahkan untuk tidak mengganggu orang lain. Itu pun betul. Jangankan suara lantunan kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran saja di tengah orang-orang yang sedang berbicara, itu perlu diperhatikan. Para ulama juga mengatakan kita kalaupun menyetel murattal itu jangan kencang-kencang sampai keluar mengganggu tetangga. Murattal nih, Al-Quran, kalamullah, itu tidak boleh sampai mengganggu orang lain. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melantangkan suara azan, memperdengarkan suara azan. Ini bagian dari syiar. Tapi di sisi lain juga kita harus berhati-hati. Ya. Selain daripada hal-hal tersebut, mana yang dibolehkan untuk kita kumandangkan, mendengarkan ke seluruh penjuru, mana yang di situ hanya dikhususkan pada satu tempat saja. Sebagai tadi yang kita katakan bahwa satu sisi kita diperintahkan menegakkan syiar agama, di sisi lain juga kita diperintahkan untuk jangan sampai mengganggu orang lain. Karena kita sekarang sedang beribadah membaca Al-Quran, di sisi lain ada saudara kita yang sedang beribadah, tapi ibadah dalam bentuk yang lain. Dia beribadah kepada Allah, dia niatkan tidur dia di malam hari itu istirahat, agar pagi dia dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Dia sedang beribadah. Kita juga sedang beribadah. Jangan sampai ibadah kita ini mengganggu ibadahnya dia. Ya. Jadi ibadah itu bermacam-macam. Ya. Kita sedang beribadah membaca Al-Quran, tapi ada saudara kita yang dia sedang beribadah mencari nafkah. Dia sedang meeting atau rapat. Ketika kita mengeraskan suara bacaan kita dapat mengganggu ibadah dia yang sedang mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi terganggu. Atau ada orang sakit yang sedang beristirahat. Dia ingin memulihkan tubuh dia, dia niatkan istirahat dia untuk kembali memulihkan tubuh dia agar bisa kembali ke masjid, beribadah di dalam masjid. Tapi apa yang kita katakan dengan suara yang lantang, misalkan kita berikan tausiah dengan suara keluar, ya, itu akan sangat mengganggu mereka. Bayangkan Pak, kalau saya ceramah misalkan ba'da maghrib, saya keraskan suara dengan mikrofon keluar. Di sana ada orang yang lagi mau acara lamaran, mau ngomong gak kedengeran, karena suara mic-nya begitu lantang. Jadi tadi kita harus paham bahwa kita beribadah, orang pun beribadah. Hanya saja memang yang perlu menjadi satu poin itu adalah kita harus pintar dalam menganalogikan sesuatu. Jangan sampai terkesan ketika kita menganalogikan sesuatu itu memberikan efek seakan-akan menggambarkan sesuatu yang tidak layak untuk digambarkan. Ketahuilah bahwa adzan sekali lagi adalah suatu panggilan yang mulia. Bahkan seorang muadzin itu memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam syariat agama. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah mengatakan bahwa muadzin adalah jabatan yang sangat agung. Bahkan keutamaannya melebihi jabatan seorang menteri. Bagaimana tidak? Seorang muadzin itu memanggil orang, tugasnya untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukannya sangat luar biasa. Dia memberitahukan orang-orang tentang awal masuknya waktu sholat. Siapa yang mendengar suara panggilan azan dari dia,
kemudian menegakkan salat. Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan petunjuk kepada suatu jalan hidayah, kemudian ada orang yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengamalkan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya. Jadi muadzin itu harusnya orang berebut. Kenapa? Bayangkan satu komplek ada 500 orang. Salat karena mendengar suara panggilan azan dia. Berapa pahala itu jika ikhlas karena Allah. 500 orang salat, insya Allah dia dapat pahala. Karena dia panggil orang untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berebut luar biasa, profesi yang sangat luar biasa ya. Tugas yang sangat agung, tugas yang sangat mulia. Dan itu harus jadi satu titik pemahaman bagi kita bahwa patokan sesuatu itu mulia atau tidak bukan jabatan dan pangkat dunia, tetapi sebermanfaat apakah untuk menambah pundi-pundi amalan kita di akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mafahimus Shahihah lil Hijrati ila Allah wa Rasuli, dan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan min a'zami anwa'il hijrah, di antara bentuk hijrah yang paling agung, hajrul bid'ah ila sunnah wal ittiba', yaitu ketika seseorang meninggalkan sesuatu perkara yang baru dalam agama dan dia kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk hijrah yang paling mulia. Setelah hijrah dari kesyirikan menuju kepada tauhid, adalah kita hijrah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi masih mengedepankan akal dia, mengedepankan perasaan dia, mengedepankan apa kata nenek moyang dia, kemudian menyampingkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sana ada satu konsekuensi besar. Ketika dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam segala hal. Tidak ada pendapat manusia yang lebih baik dari pendapat Rasulullah. Semuanya harus ditaruh di belakang, dikedepankan apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi banyak di antara manusia yang dia mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya, menjadikan akal dan perasaannya ini sebagai sumber dalil menyaingi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengaruniakan kita akal adalah untuk memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadikan akal sebagai sumber dalil menyaingi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak yang seperti ini. Ketika disampaikan hadis Nabi, dia katakan kalau menurut pendapat saya, kalau menurut saya, ini sering kata-kata ini terucap. Menurut saya, menurut pendapat saya, padahal orang tersebut belum begitu memahami tentang hadis Nabi, belum menguasai tentang bahasa Arab yang mana menjadi modal bagi dia untuk menafsirkan hadis Nabi. Dia belum menguasai tentang ilmu fiqih, belum menguasai tentang ilmu hadis, belum menguasai tentang ilmu tafsir. Harusnya kita sebagai manusia itu hanya sebatas menukilkan perkataan para ulama, bukan mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya. Sampaikan hadis Nabi, kalau menurut saya enggak gitu. Kalau menurut saya selama begini boleh. Ketika dikatakan ya fulan, antum tidak boleh bersentuhan dengan wanita yang bukan lawan jenis, wanita yang bukan mahram, lawan jenis yang bukan mahram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'an ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lah min an yamassa imra'ah la tahillu lah. Jika kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi kalian. Jadi kamu tidak boleh menyentuh kakak sepupumu yang bukan mahram, itu tidak boleh bersalaman. Terus dia katakan, kalau menurut saya, selama tidak ada syahwat mah nggak apa-apa. Menurut saya.
Dari mana penafsiran kalau tidak ada syahwat nggak apa-apa? Atau kadang ada yang menuhankan perasaan. Dia tolak hadis Nabi dengan perasaan. Nggak enak, nanti takut tersinggung. Bayangkan, tidak masalah bagi dia menyelisihi sunnah Nabi, yang penting manusia nggak kesinggung. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Dan sangat disayangkan ketika banyak orang saat ini mengedepankan perasaan itu, bukan hanya awamnya manusia, tapi kadang merembet kepada orang yang memiliki gelar-gelar dalam bidang agama. Sering mengedepankan perasaan manusia, mengikuti pendapat banyak orang, mengikuti kesenangan manusia, mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, mengikuti apa yang dimau oleh manusia, bukan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jika seperti ini, maka sama saja dia telah merusak apa yang ada dalam syariat agama. Seharusnya seseorang apalagi memiliki satu gelar di dalam agama, dia yang harus menjadi pemberi penjelasan, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Bukan mengikuti pendapat banyaknya manusia. Karena kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya manusia. Sekarang nggak lagi mengikuti dalil, tapi mengikuti orang banyak, mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia. Ini bahaya yang seperti ini. Sehingga manusia itu berada dalam kebimbangan, nggak jelas mana yang benar dari yang salah, mana yang sunnah nggak jelas, mana tauhid dari kesyirikan nggak jelas, karena dibuat mengambang. Ketika ditanya, ya fulan, apa hukumnya kita mengambil uang riba kemudian kita manfaatkan, apa hukumnya bekerja di tempat ribawi? Nggak apa-apa, kita kan bekerja itu niatnya ibadah, nggak apa-apa. Dibuat mengambang orang, sehingga tidak jelas di antara satu hukum dengan hukum yang lain. Ustaz, apa hukumnya kita berduaan dengan wanita yang bukan mahram dengan tujuan ta'aruf? Dijawabnya kembali kepada tujuannya. Jika tujuannya untuk saling mengenal, nggak apa-apa. Ustaz, apa hukumnya tentang nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang dikumandangkan? Selama tujuannya baik, nggak apa-apa. Sejak kapan tujuan itu menjadi penentu yang halal dari yang haram? Sejak kapan tujuan menjadi penentu yang benar dari yang salah? Bukankah zaman dulu kalau seseorang itu, kita sekarang pahami Pak, Bu, ada orang mencuri tujuannya buat sedekah, benar apa salah? Salah gak? Tetap salah kan? Tujuannya betul gak untuk sedekah? Betul. Kalau Bapak nih punya pekerja memasang keramik di halaman rumah, kemudian dia pasang keramiknya ini dibalik Pak. Bapak tanya, kenapa kau pasang keramiknya dibalik? Biar nggak licin Pak, ini soalnya bakal kena air hujan. Tujuannya benar gak? Betul, tapi Bapak akan membenarkan dia? Enggak, kata Bapak, ini ngaco nih. Masa pasang keramik dibalik hanya tujuannya agar tidak licin. Ya. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita bahwa segala tujuan yang baik itu belum tentu baik, belum tentu dianggap benar. Tujuan baik itu tidak cukup. Ya, tujuan baik itu tidak cukup. Kita saja dalam perkara dunia, kalau ada orang tujuannya baik tapi caranya salah, kita akan katakan Anda salah. Mau tujuannya baik pun Anda salah. Tujuan baik Anda ini kurang tepat dilakukan seperti ini. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita fahami. Bahwa tujuan yang baik, apalagi sampai seseorang mengedepankan perasaan, mengedepankan akal, menyelisihi dalil, ini adalah suatu tindakan yang berbahaya. Karena patokan kebenaran itu bukan dari perasaan kita, bukan dari akal kita, juga bukan dari keinginan atau niat kita saja. Tapi harus dikembalikan kepada dalil. Gunakan akal ini untuk memahami dalil, jangan dijadikan sebagai sumber dalil menyaingi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu dua hal yang sering dijadikan oleh manusia sebagai penolak bagi kebenaran. Dan memang sesuatu yang mengherankan ya. Sering banyak orang mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya. Para ulama itu sering mengatakan bahwa dua ilmu yang paling banyak dizalimi oleh manusia di dunia ini, dua ilmu yang paling banyak dizalimi, itu adalah ilmu agama
dan ilmu politik. Ketika ditanya mengapa, karena banyak orang yang berbicara tanpa berlandaskan kepada ilmu. Bapak bisa coba tanya kepada tetangga Bapak. Bapak misalkan paham tentang matematika, tanya kepada tetangga Bapak yang tidak punya background pendidikan tinggi. Tanyakan kepada dia, Mas 2 log 8 berapa gitu misalkan. Dia kalau nggak tahu nggak akan jawab. Dia katakan, oh nggak tahu, saya mah bukan orang matematika. Jangan nanya ke saya, betul gak? Ya. Atau Bapak tanya tentang pelajaran fisika, kimia. Ada yang mau menjawab, nggak paham, nggak tahu. Tapi coba tanya tentang ilmu agama. Mas, menurut pendapat Mas kalau hukumnya ini bukan? Oh, kalau menurut saya mah nggak apa-apa. Ada. Banyak yang berkata tanpa ilmu. Apalagi juga politik. Wah itu lebih lagi. Semua orang berbicara tentangnya walaupun tidak punya background tentang hal tersebut. Ini 2 ilmu yang paling banyak dizalimi oleh manusia. Yang kita harus berhati-hati. Jangan berkata sesuatu kecuali dengan ilmu. Kemudian juga di sini disebutkan laqad dallatil ayatul wal ahadits ala wujubi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'ati. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Telah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi maka berhentilah. Wa qala subhanahu, dan firman Allah, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. An-Nisa ayat ke-80. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Karena Rasulullah tidaklah berucap sesuatu kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Siapa yang taat kepada Rasulullah pada hakikatnya dia sedang taat kepada Allah. Taat kepada Rasul itu taat kepada Allah. Tidak dipisahkan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah dalam surat An-Nur ayat 63. Siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah maka dia akan mendapatkan fitnah atau dia akan tertimpa azab yang pedih. Bayangkan. Jadi siapa yang menyelisih perintah Rasul, hati-hati. Dia bisa tertimpa fitnah atau dia akan tertimpa azab yang pedih. Makanya para sahabat dahulu ketika disampaikan sabda Nabi enggak bertanya, ini sunnah apa wajib? Enggak. Sampaikan hadis Nabi, Nabi berucap langsung dilaksanakan. Enggak ada pertanyaan tuh ini sunnah apa wajib. Kalau kita sekarang Pak, Bu, kebanyakan pertanyaan. Disampaikan hadis Nabi tapi enggak wajib kan? Cuman sunnah kan, cuma sunnah, bayangkan. Bahasanya pun cuma sunnah. Ya. Sunnah secara apa? Karena sunnah ini adalah satu kata yang maknanya bermacam-macam. Jika sunnah dalam perkara fikih maksudnya mustahab, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, cuman rugi ya. Itu secara fikih. Tapi ada secara hadis, sunnah ini apa? Sunnah ini adalah semua ucapan Nabi, semua tindakan Nabi, semua yang diikrarkan oleh Nabi ini disebut sunnah. Jadi sunnah dalam perkara apa? Jadi seseorang itu hati-hati menyelisih perintah Nabi. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau Anda tahu bagaimana cara Nabi menggaruk kepala, kalau tahu bagaimana cara Nabi menggaruk kepala, maka janganlah menggaruk kecuali sebagaimana Nabi menggaruk kepalanya. Saking mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus ditekankan dalam diri kita. Kita harus mau mengikuti petunjuk Nabi. Jangan banyak bertanya ini sunnah apa wajib, kerjakan. Tugas kita di dunia ini banyakin pahala. Bukan memilah-milah ini sunnah apa wajib apa sunnah. Ketika ditanya cinta Nabi, jawabannya cinta Nabi. Suruh mengikuti Nabi, banyak alasan. Kita sebagai manusia seperti itu. Ya. Akhirnya karena ini kan cuma sunnah, banyak dari syariat agama ini yang tidak dikerjakan. Hanya dikerjakan yang wajib-wajib saja. Berarti bukan karena cinta Nabi, tapi takut dihukum saja, takut dapat dosa. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu saking kagumnya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi itu cinta yang benar.
Mereka itu nggak mau menyelisihi Nabi. Apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi katakan, laksanakan. Nggak ada banyak bertanya, sunnah wajib. Kerjakan. Kita ini terlalu banyak pertanyaan. Mending kalau bertanya dilaksanakan juga tidak masalah. Ya. Masalahnya tidak. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jadi tidak disebut seseorang itu beriman sampai dia menjadikan apa yang menjadi perselisihan di antara mereka itu Nabi sebagai hakimnya, ya, sebagai penentu, dan menerima keputusan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berselisih dengan seseorang, jadikan sunnah Nabi, hadis Nabi sebagai penengah. Apa kata Rasul itu yang diikuti. Ya. Itu betul baru seseorang dikatakan mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi jika betul kita mencintai Allah, ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Manfaat yang didapat ketika seseorang mengikuti Nabi adalah dia dicintai oleh Allah dan dia diampuni oleh Allah. Manfaat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti Nabi? Sudahkah kita mencintai Nabi? Ya. Kalau orang mengatakan cinta hanya di lisan mah mudah. Tapi prakteknya, sudahkah kita betul-betul mencintai Nabi? Ya. Dan kecintaan kepada Nabi ini tidak akan muncul kecuali kalau kita mengenal Nabi. Bagaimana bisa muncul rasa cinta? Kita nggak kenal siapa Nabi kita. Dan ini banyak dialami oleh kaum muslimin. Mengaku mencintai Nabi Muhammad, mengaku rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah mengenal Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kapan beliau lahir, tidak mampu menjawab. Ketika ditanya siapa putra-putri beliau, tidak mampu menjawab. Ketika ditanya kapan beliau wafat, tidak mampu menjawab. Bagaimana kehidupan beliau, tidak mampu menjawab. Bagaimana sirah beliau, tidak mampu menjawab. Bagaimana kecintaan ini akan muncul jika tidak kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya pernah katakan ini kalau tidak salah. Selama saya bawa jamaah umroh selama 6 tahun itu, seluruh bis saya tanya, saya bandingkan. Itu sampai 6 tahun itu tidak ada satu rombongan pun yang dapat menjawab siapa putra-putri Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam bis-bis yang dibawa itu macam-macam. Ya. Ada yang gelarnya dokter, ada doktor, ya. Ada insinyur, ada yang bergelarnya juga SPD, sarjana pendidikan, macam-macam. Ditanya, pertanyaan pertama itu selalu saya mulai, siapa nama anak-anak artis Al-Fulani? Jawab semua Pak, mutqin. Dengan teriak, dengan bangganya mereka jawab. Saya sengaja berikan jawab pertanyaan pertama seperti itu. Kata saya, cinta pada Nabi, cinta. Saya tanya nih, siapa anak dari artis Al-Fulani? Wah, mutqin, disebutin satu persatu. Semuanya satu bis, semua bis. Baik, pertanyaan kedua kata saya. Siapa nama anak-anaknya Nabi? Langsung, diam 1000 bahasa. Malah ada yang nyebut Aisyah. Macam-macam jawaban. Ini yang berangkat umroh itu kan orang yang memang meluangkan waktu, tenaga, pikiran, cinta kepada agama. Orang-orang pilihan lah mereka itu. Tapi ternyata juga tidak mengenal Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Sesuatu kenyataan yang sangat menyedihkan untuk kita. Maka penting bagi kita untuk mengenal Nabi agar kita cinta kepada Nabi. فهذه الآيات تدل على وجوب طاعة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita taat kepada tuannya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأما الأحاديث فكثيرة جدا منها حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى يعني امتنع ورفض قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat keheranan, kata para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga ini wahai Rasulullah? Pasti semua ingin masuk surga. Siapa yang enggan untuk masuk surga ini? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, maka pada hakikatnya dia telah enggan untuk masuk surga. Siapa yang taat kepada Nabi akan masuk surga. Siapa yang menyelisihi Nabi, tidak taat kepada perintah Nabi, maka pada hakikatnya dia adalah sosok yang enggan untuk masuk surga. Maka kita jika betul-betul ingin masuk ke dalam surganya Allah, taat kepada apa perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha hadithu Aisyah radhiyallahu anha alladhi akhrajahu asy-syaikhan qalat qala Rasulullah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yani fahuwa mardudun alaihi. Dan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh asy-syaikhan yaitu Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuat sesuatu perkara yang baru dalam agama ini, maka amalannya tersebut akan tertolak. Fahuwa mardudun alaihi, tertolak. Jadi jika Nabi mengatakan, memerintahkan kita, mencontohkan kepada kita salat 4 rakaat, ada orang yang datang, saya mau salat zuhurnya 5 rakaat, lebih banyak bacaannya, lebih banyak rakaatnya, lebih banyak, pasti lebih afdal. Maka kita katakan tidak lebih afdal. Yang terbaik dalam agama, dan ini poin penting, yang terbaik dalam agama itu bukan yang terbanyak. Seseorang itu beragama terbaik itu adalah ketika dia semakin tersesuai dengan apa petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang tersesuai itu yang terbaik, bukan yang berlebih atau yang kurang. Yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi, itu yang terbaik. Jadi bukan over, lebih, tidak juga kurang. Jadi over tuh contohnya tadi, zuhur 5 rakaat dia sholatnya 6. Zuhur 4 rakaat dia sholatnya 5 atau 6. Atau ada lagi yang dikurangi, sholatnya cuma 3. Enggak boleh, yang 3 salah, yang 5 juga salah. Yang benar sholat berapa? 4. Jadi bukan banyak-banyakan, tapi sesuai gak dengan petunjuk Nabi. Nah itu poin sangat penting sekali, karena berpengaruh kepada seluruh aktivitas kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita faham bahwa yang terbaik itu ketika sesuai dengan petunjuk Nabi. Yani man ahdatha fil Islam laysa minal Islami fi syai' wa lam yashhad lahu aslun min usuli dinillah fa huwa mardudun wa la yultafatu ilaihi. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam, yang tidak ada bagian dalam agama Islam ini, dan tidak ada asal dari usul-usul agama dalam syariat Allah, maka amalan tersebut akan tertolak. Misal ada orang siang-siang keluar dari masjid, kenapa Pak? Saya mau berjemur. Kenapa berjemur Pak? Ini bentuk ibadah saya, mensyukuri nikmat matahari yang Allah berikan. Saya mau panas-panasan, jadi sholatnya gak mau di dalam, tapi sholatnya mau di luar biar terkena sinar matahari. Semakin saya tersiksa, semakin baik dalam ibadah. Nah, ini kan ibadah yang baru nih, yang seperti ini. Apakah amalan tersebut diterima? Tertolak. Kenapa? Nggak ada dari sananya. Memanas-manaskan tubuh hanya untuk menganggap bahwa semakin tersiksa semakin baik, semakin menderita semakin baik. Dalam Islam nggak seperti itu. Ad-dinu yusra, agama ini mudah. Jadi ada mereka yang membuat sesuatu yang baru dalam agama itu dalam bentuk asal dari agama. Ada yang mereka yang membuat sesuatu yang baru dalam agama itu menambahkan atau membuat aturan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah asalnya betul, tapi dia tambahkan, dia bumbui dengan sesuatu yang menyebabkan asal dari ibadah tersebut menjadi amalan yang tertolak. Di antara mereka ada yang menambah atau membuat sesuatu yang tidak sesuai dalam segi kadar. Contohnya, dalam pelaksanaan zakat fitr, seseorang itu dalam zakat fitr itu mengeluarkan berapa kilogram beras, Pak? Variatif ya, tentang penentuan kadarnya itu, karena kan dari volume ke berat.
Antara 2,25 sampai 3 kilo. Ya, berbeda. Kemudian ada orang yang mewajibkan, misalkan wajib untuk zakat fitur itu 5 kilo. Jauh tuh dari perkiraan para ulama. Harusnya 2,4 sampai 3 kilo, perbedaan pandangan para ulama, terus dia katakan 5 kilo. Tanpa ada landasan yang jelas. Berarti di sini dia menambahkan kadar yang tidak ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Zakat fitrnya ada dasarnya tidak? Ada. Tapi kadarnya ini loncat ke angka 5, ini tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka dia rubah kadarnya. Ini nggak boleh merubah kadar seperti itu. Ada yang merubah jenisnya. Kurban itu dengan apa, Pak? Dengan binatang ternak yang disebutkan, ya. Ada kambing dan segala jenisnya, sapi dan segala jenisnya, dan juga unta dan yang semisal dengan. Kemudian orang mengatakan, kuda ini lebih mahal, lebih mewah. Saya mah nggak mau kurban sapi, terlalu murah. Saya mau kurbannya pakai kuda. Karena saya ngambil pendapat boleh dimakannya daging kuda. Kita katakan boleh apa tidak? Tidak, karena dia walaupun asal ibadahnya kurban itu ada, tapi dia berkurban dengan sesuatu yang jenisnya bertentangan dengan petunjuk Nabi. Tapi nggak ada mana datengin larangannya kurban dengan kuda. Pernah baca gak Pak larangan kurban pakai kuda? Tidak ada. Tapi para ulama tetap mengatakan apa? Nggak boleh berkurban dengan kuda. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Anda merubah-rubah jenis kurban ini nggak boleh. Telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mau sama binatang ternak, saya mah ayam aja. Nggak ada, binatang ternaknya juga bukan sembarangan. Tapi apa yang telah ditentukan oleh Nabi. Ini ada yang merubah kadar, ada yang merubah jenis, ada yang merubah bilangan, Pak. Merubah bilangan itu seperti apa? Contohnya, istighfar baik apa tidak, Pak? Baik. Istighfar itu adalah zikir yang luar biasa. Rasulullah sehari itu 70-100 kali beristighfar. Kemudian jika setelah sholat kita disunahkan beristighfar berapa kali, Bapak Ibu? 3 kali. Kemudian ada satu orang mengatakan, kalau saya mah beres sholat saya istighfarnya 1000 kali. Kita katakan kepada dia, Bapak kenapa 1000 kali? Tidak 3 kali sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi Bapak menentukan 1000 itu dari mana? Dari mana Bapak tahu 1000 itu lebih baik dari 3? Lebih banyak. Kita katakan bahwa lebih banyak bukan berarti lebih baik. Bapak menentukan 1000 itu mengatakan lebih baik, harus mendatangkan dalil. Mana 1000 zikir istighfar setelah sholat itu lebih baik daripada 3 yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilangan tuh. Ada yang waktunya, Pak. Dia merubah waktu. Ibadahnya disyariatkan, tapi waktunya yang dia rubah. Atau waktunya yang dia khususkan. Ada seseorang misalkan, Pak, kalau mau mudah rezeki, itu harus baca surat Al-Fatihah 100 kali jam 8 pagi. Insya Allah itu rezeki akan dimudahkan. Kita tanyakan kepada dia. Saya tidak melarang Anda membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ummul kitab. Tapi Anda mengkhususkan 100 bilangan. Menganggap ada keutamaan khusus. Kemudian dibacanya itu di waktu yang khusus jam 8 pagi. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Anda berarti berbicara sesuatu tentang perkara gaib. Yang mana tidak bisa mendatangkan dalil, sama saja berdusta atas nama Nabi. Karena Anda mengkhususkan waktunya, mengkhususkan bilangannya, mengkhususkan manfaatnya. Dalilnya mana? Anda melarang saya membaca Al-Fatihah? Enggak, saya tidak melarang Anda membaca Al-Fatihah. Tapi ketika Anda khususkan waktunya, khususkan bilangannya, khususkan manfaatnya, maka Anda harus mendatangkan dalil. Karena ini perkara gaib. Tahu dari mana Anda bahwa 100 kali baca Al-Fatihah di jam 8 pagi mendatangkan rezeki? Jadi yang dilarang bukan apanya, Pak? Bukan baca Al-Fatihahnya. Tapi ketika mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Nabi enggak contohkan. Jika kalian melakukan, mana dalilnya? Baca Al-Fatihah, baca saja. Tapi mengkhususkan bilangan, waktunya, tujuannya, ini perlu mendatangkan dalil. Perlu mendatangkan dalil. Jadi yang dilarang itu bukan zikirnya, bukan baca Al-Qur'annya, tapi mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat,
menganggap misalkan membaca di tempat A lebih baik daripada di tempat B. Ini kan harus ada dalil. Kok bisa mengatakan ini lebih baik dari ini? Kalau kita katakan sholat di Masjidil Haram lebih baik dari sholat di Masjid Nabawi, ada dalilnya gak? Ada. Rasulullah mengatakan sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholat fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabi, pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Ada dalilnya. Jadi kalau ada orang katakan sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada di Masjid Nabawi, jawabannya betul apa tidak? Betul. Tapi kalau Bapak mengatakan sholat di Masjid Al-Fulani karena di sampingnya ada kuburan Al-Fulani itu lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Istiqomah di Yasmin. Harus datangkan dalil. Mana dalilnya? Ini mengkhususkan, menganggap lebih istimewa harus ada dalil. Tidak ada dalil maka tertolak. Maka kadangkala ada ibadah yang betul-betul baru, tidak ada sama sekali. Seperti tadi berjemur dengan tujuannya adalah memanaskan tubuh, lebih tersiksa, lebih ibadah kepada Allah. Ini nggak ada sama sekali. Ada yang dasar ibadahnya ada. Sholat, zikir, baca Al-Quran. Tetapi mengkhususkan tempat, waktu, tujuan, kadar, jenis ibadahnya, jenisnya yang dirubah. Itu dapat membuat suatu amalan ini yang tadinya disyariatkan menjadi bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Karena ketahuilah agama ini udah sempurna. Ini air Pak full ya. Full, udah diisi full. Kalau Bapak tambahkan lagi, akan lebar gak Pak airnya? Begitupun dalam ibadah. Begitupun dalam ibadah. Kalau ada seseorang selesai salam assalamualaikum, assalamualaikum, dia baca Al-Fatihah, betul apa tidak? Al-Fatihah baik apa tidak? Baik. Tapi ketika waktunya dia tempatkan di waktu yang kurang tepat, ya, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Karena agama ini udah sempurna. Selesai salam, Nabi itu sunnahnya baca apa Pak? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka kalau orang selesai salam baca Al-Fatihah, dia anggap itu lebih baik, dia telah meninggalkan sesuatu yang dianggap lebih baik oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak boleh membaca Al-Fatihah, tapi ucapan Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah tersebut dia tempatkan di tempat yang harusnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran yang sudah sempurna ini ketika kita tambahkan sesuatu akan mengeluarkan apa-apa yang sebetulnya telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalam segala hal. Ibadah ini sudah sempurna. Jadi kalau kita tambahkan pasti ada yang ditinggalkan. Ya, itu contohnya saja dalam sholat. Ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ada yang baca Al-Fatihah. Bagus Al-Fatihah, nggak ada yang bilang nggak bagus Al-Fatihah. Ummul kitab. Tapi saat itu Rasulullah contohkannya kita beristighfar. Maka saya yakin yang terbaik bukan Al-Fatihah tapi istighfar. Sebagaimana orang saat khutbah Jumat baca Quran bagus gak Pak? Bagus. Tapi saat khutbah Jumat yang wajib bagi dia apa? Mendengarkan khatib, bukan baca Quran. Jadi kalau menganggap baca Quran lebih baik di saat khutbah Jumat, kita katakan salah. Yang lebih baik Anda mendengarkan khutbah. Kalau Anda membaca Al-Quran saat khatib berkhutbah, Anda telah menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Anda melarang saya membaca Al-Quran? Tidak ada yang melarang Anda membaca Al-Quran. Tapi momen tersebut Anda harus mendengarkan khatib berkhutbah. Jadi sempurna ditambah akan mengeluarkan hal-hal yang pada hakikatnya itu adalah sunnah. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dariku maka amalan tersebut tertolak. Yani fa huwa mardudun alaihi, amalan tersebut tertolak. Wa fi hadza dalalatun qati'atun ala anna al-amala idza lam yakun sawaban muwafiqan li syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuqbal. Dan ini adalah dalil yang begitu jelas bahwa amalan jika tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka amalan tersebut tidak akan diterima. Makanya Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Ada yang hafal surat Al-Mulk ayat kedua? Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Kata Al-Fudail Ibn Iyad, ahsanuhu ay akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang paling ahsan itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Fal khalisu an yakuna lillah, was shawab an yakuna ala syari'ati Rasulillah. Yang disebut dengan ikhlas itu ketika
tujuan amalan tersebut hanya untuk Allah. Dan disebut benar ketika mengikuti petunjuk Rasulullah. Itu amalan yang paling ahsan. Ikhlas dan benar. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Kata Al-Fudail bin Iyad, suatu amalan jika ikhlas tapi tidak benar, amalan tersebut tidak akan diterima. Ikhlas tujuannya, tapi tidak benar, tidak sesuai petunjuk Nabi, tidak akan diterima. Dan jika amalan tersebut benar sesuai petunjuk Nabi, tapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut pun tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba. Sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Asyar'u alladhi ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fihi mimma amara Allah rabbul alamin bihi amran ijabi aw amran istihbab wa ma nahaa Allah rabbul alamin anhu amran laziman wajiban fakana haraman aw ghaira lazimin fakana makruha. Jadi yang diperintah itu ada yang mustahab, ada yang wajib, yang dilarang itu ada yang makruh, ada yang haram. هذه الشريعة بأوامرها ونواهيها وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بها الإنسان كانت سببا في تزكيته وفي طهارة قلبه واستقامة حياته ونفي القلق والوساوس عن ذهنه وعن قلبه وعن ضميره واستقامت قدماه على الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن ما شرعه الله رب العالمين من أوامر العبادات فيه مادة التطهير ومادة التزكية، وأما العبادة التي يخترعها العباد فإنها تخلو من مادة التطهير ومن مادة التزكية. Beliau di sini mengatakan bahwa syariat Islam yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang melaksanakannya maka itu akan menjadi tazkiyah bagi dia, ya, akan menjadi penyuci jiwa dia. Itu akan membersihkan hati dia, menjadikan dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada perintah Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang, itu akan menjauhkannya dari sifat was-was, baik dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan juga itu akan menjadikannya istiqamah di jalan yang lurus. Karena apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ibadah, di dalamnya itu terdapat unsur penyuci jiwa. Dan amalan apa yang dibuat-buat oleh seorang manusia, maka amalan tersebut tidak mengandung unsur penyuci jiwa ini, Pak. Jadi ibadah yang disyariatkan itu di dalamnya tidak kasat mata, nggak kelihatan oleh mata kita, tapi pada hakikatnya di sana ada unsur penyuci jiwa kita. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintah Allah dan perintah Rasulnya, itu tanpa dia sadari, Pak, ada penyucian kepada jiwa dia. Dan ini tidak ada pada amalan yang dibuat-buat. Secara zahirnya sih 11-12. Tapi nilai ibadahnya itu berbeda. Ke dalam hati itu berbeda. Sebelum pahala ya di sisi Allah, ke dalam hati kita pun efek dalam diri kita itu beda. Ibaratnya obat aja, Pak. Obat. Orang bisa malsuin, Pak. Ada obat A, ada obat B. Orang bisa malsukan. Tapi kalau dipakai, efeknya tuh berbeda. Kenapa? Walaupun covernya sama, tapi kandungan yang ada di dalamnya itu berbeda. Nah, itulah perbandingan antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan ibadah yang dibuat-buat oleh manusia. Kandungan isi di dalamnya itu berbeda. Ini sesuai apa yang diperintahkan Allah, ada manfaat-manfaat yang sangat luar biasa, menyucikan jiwa kita, menenangkan hati kita. Yang ini enggak. Yang ini enggak. Karena memang dibuat tidak ada sesuatu yang mengandung unsur tersebut. Enggak kasat mata, enggak kelihatan oleh mata kita. Tapi unsur tersebut ada di dalamnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan seksama. Covernya bisa sama, tapi kualitas di dalamnya itu berbeda. Amalan ini jika dikerjakan akan menenangkan hati kita, menjadi penyuci jiwa kita. Amalan ini jika dikerjakan malah bisa jadi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang berKTP-kan Islam melakukan ritual-ritual, Pak, bertentangan dengan syariat Islam. Itu ujung-ujungnya mereka itu bukan semakin dekat dengan Allah, tapi akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan di dalam jiwa mereka. Ibadallah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum.
فإنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالآثار كما قال ابن مسعود radhiyallahu anhu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ini adalah penukilan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama ini karena kalian telah dicukupkan dengan syariat. Enggak usah ditambah, cukup. Yang semua aja yang diperintahkan kalau kita laksanakan, itu belum tentu semua dapat kita laksanakan. Jangan ditambah lagi, udah cukup. Kata siapa? Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia. Fa inna naqtadi wa la nabtadi. Kita itu, tugasnya kita itu adalah melakukan atau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, bukan kita yang memulai sesuatu yang baru. Wa nattabi' wa la nabtadi'. Kita itu harus mengikuti, bukan berkreasi mengamalkan satu ibadah yang baru. Walan nadhilla ma tamassakna bil athar. Kita tidak akan tersesat kalau kita mengikuti petunjuk tersebut. Ini tugas kita itu bukan berkreasi menemukan sesuatu yang baru, tidak. Ikuti apa yang ada. Ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ubay ibn Ka'ab, "Alaikum bis sabil wa sunnah fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabil wa sunnah wa dzakara ar-rahman fa fadat 'aina min khasyatillah fatamassuhu an-nar abada wa inna iqtisadan fi sunnati khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah." Kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bis sabili was sunnah." Kalian harus mengikuti jalan petunjuk dan juga as-sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dzakara ar-rahmana fa fadat 'ainahu min khasyatillah. Dan tidaklah seorang hamba berada di jalan yang lurus, berada di jalan keselamatan, berada di jalan sunnah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlinang air matanya karena takut akan azab Allah. Fatamassuhun naru abada, dan dia tidak akan terkena siksaan api neraka walaupun sedikit, tidak akan dia terkena api neraka. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya seseorang itu kalau hemat beramal hanya dalam sunnah itu lebih baik daripada dia memperbanyak amalan di luar amalan sunnah. Jadi kalau mau dibandingin tadi yang kita katakan, yang terbaik itu yang makin sesuai dengan petunjuk Nabi, bukan banyak-banyakan. Banyak nggak sesuai, itu nggak lebih baik daripada yang sesuai, walaupun sedikit. Ya, misalkan ada orang tadi, saya mau melaksanakan sholat duhurnya 10 rakaat. Kita katakan apa? Salah, keliru. Anda sholat 4 aja, itu lebih baik buat diri Anda. Jadi kalau kita hemat dalam yang wajib, itu lebih baik, hemat dari yang disyariatkan itu lebih baik daripada berijtihad dalam sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, berijtihad dalam sesuatu yang tidak disyariatkan. Contoh Pak, Bapak pernah lihat Gunung Arafah di Mekah? Keluar dari tanah raya Mekah sebetulnya, tapi sering dinisbatikannya ke kota Mekah. Arafah tempat jamaah haji kumpul tuh, di padang Arafah. Arafah ini adalah tempat yang paling mustajab di muka bumi di tanggal 9 Dzulhijjah, ketika orang wukuf. Jadi kan ada tempat mustajab, ada waktu mustajab. Nah kalau Arafah ini tempat dan waktunya harus bergandengan. Jadi kapan tempat di Arafah itu mustajab? Di tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu mustajab di mana? Di padang Arafah. Tapi Jabal Arafah ini sering disalahgunakan oleh orang-orang. Kadang ada orang yang sengaja datang ke sana, kemudian melaksanakan sholat di sana, menganggap lebih istimewa daripada sholat di Masjidil Haram. Padahal sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sholat di situ, di padang Arafah, pahalanya 1. Tapi banyak yang beranggapan sholat di situ lebih mulia daripada sholat di Masjidil Haram. Terlebih dilaksanakannya di luar tanggal 9 Dzulhijjah. Maka banyak jamaah umroh itu datang ke padang Arafah ketika ingin tur Arafah. Sampai sana sengaja dia sholat. Tidak sholat duha di Masjidil Haram, tapi sholat duha di padang Arafah. Saya pernah tanya, Bapak kenapa sholat? Ini sholat ini tempat haji. Lebih baik di Masjidil Haram. Bukan nggak boleh sholat di sini, silahkan. Tapi Bapak menganggap ini lebih istimewa dari Masjidil Haram, keliru. Banyak yang menganggap batu-batu itu, batu-batu di Jabal Arafah ini sesuatu yang sangat agung.
Bahkan nggak sedikit yang mengusap-ngusap seperti Hajar Aswad. Ini bertentangan. Salat di sini 10 kali tidak lebih baik dari salat di Masjidil Haram 2 rakaat. Itu banyak yang tidak tepat dalam memahami hal tersebut. Jadi memperbanyak sesuatu yang tidak disyariatkan itu nggak lebih baik daripada melakukan sesuatu yang diminimalisir. Contoh berikutnya, ini saya gambarannya dalam umroh terus ya. Contoh berikutnya, Bapak dalam umroh itu kan ada tawaf, setelah tawaf ada sa'i. Betul ya? Setelah tawaf ada sa'i. Selesai tawaf itu kan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Selesai sholat sunat tawaf, itu yang disyariatkan itu seseorang dia berangkat ke tempat sa'i. Kemudian memperbanyak doa di mana? Di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Tapi mayoritas orang Indonesia itu tidak tepat dalam pelaksanaan umroh. Bukan tidak sah-sah umrohnya, tapi kurang tepat. Karena mayoritas, bisa dikatakan 80% jamaah umroh Indonesia itu selesai di saat tawaf tidak berdoa. Lebih banyak berzikir. Boleh zikir, doa atau baca Quran. Tiga-tiganya boleh, bukan nggak boleh, boleh. Selesai tawaf itu berdoa di hadapan Ka'bah bisa hampir setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam. Efeknya apa? Ketika sampai di Bukit Safa, ketika sa'i, itu sa'inya cuma lewat doang, Pak. Padahal yang Rasulullah contohkan, itu kita banyak zikir, banyak berdoa saat tawaf. Selesai sholat sunat tawaf, kita ke tempat Bukit Safa dan Marwah melaksanakan sa'i. Dan Rasulullah itu memperbanyak doa di Bukit Safa dan memperbanyak doa di Bukit Marwah. Ini doa mustajab. Banyak di antara jamaah Indonesia itu, mereka lebih banyak berdoanya di hadapan Ka'bah. Bukan nggak boleh berdoa, silahkan. Tapi dia mengkhususkan waktu tersebut seakan-akan itu adalah waktu yang mustajab. Berijtihad dalam perkara itu. Kemudian melalaikan sesuatu yang pada hakikatnya telah dicontohkan Nabi untuk dilaksanakan di Bukit Safa dan Marwah. Dan ini 80% bahkan lebih dari jamaah umrah Indonesia melakukan hal serupa. Nah, kalau di sini depan Ka'bah kayaknya rasanya lebih bisa meneteskan air mata gitu, daripada di sana. Siapa yang lebih tahu tentang hati kita? Kita atau Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih tahu tentang syariat ini? Kita atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan mengedepankan akal dan perasaan. Ikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Alaika bil istiqamati ittabi' wa la tabtadi', ittabi'il athar al-awwal wa la tabtadi'." Ibnu Abbas mengatakan, kalian harus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, jangan membuat sesuatu yang baru. Ikuti apa yang telah ada. Jangan kalian membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini, ya. Maka itu jadi renungan bagi kita bahwa hijrah selain dari kesyirikan kepada tauhid, juga hijrah dari apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh kita mengklaim bahwa apa yang kita lakukan ini udah paling sunnah, udah paling sesuai. Belum tentu, ya. Banyak orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, tapi ternyata jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi itu bukan hanya gerakan sholat. Sunnah Nabi itu dalam bermuamalah. Sunnah Nabi itu dalam bertutur kata. Sunnah Nabi itu dalam bersikap. Banyak orang yang membatasi sunnah ini hanya sebatas ibadah hablum minallah saja. Tapi hablum minannasnya jauh. Ya, sehingga orang jadi antipati dengan kata sunnah. Jadi kalau lihat, dia mah muamalahnya kayak begitu. Kenapa? Karena banyak oknum yang menisbatkan diri kepada sunnah, tapi pada hakikatnya jauh dari sunnah. Tutur katanya kasar, tidak sesuai sunnah. Muamalahnya juga buruk, tidak sesuai sunnah Nabi. Kan Nabi ini datang membawa syariat itu sempurna semuanya. Bukan terbatas hanya sholat saja. Ini pun sholatnya kadang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sering banyak orang yang ketika sholat itu dia tidak mensejajarkan takbirnya itu tangannya dengan daun telinga dan tidak juga dengan pundak. Tapi menganggap diri paling sunnah. Jadi kalau sholat kadang begini, takbirnya begini.
ya, hanya dada saja. Ya. Itu nggak ada yang mencontohkan. Kita baca dari kitab manapun nggak ada yang seperti itu. Ya. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga, dua-duanya dibolehkan. Tapi begini sejajar dengan apa? Dengan ulu hati nggak ada yang mencontohkan. Takbir sejajar dengan ulu hati. Ini sunnah dari mana yang seperti ini? Ya. Jadi jangan sampai kita mengatasdirikan saya di sunnah, merasa paling sunnah sehingga enggan untuk belajar, tidak mau mendengar perbedaan pendapat orang lain, harus mau mendengar perbedaan pandangan. Ya. Karena ulama itu juga tidak satu, banyak para ulama. Ya. Selama perbedaan itu dalam masalah khilafiyah yang mu'tabar, harus mau untuk ikut. Ya. Jangan sampai menyesatkan orang lain hanya karena perbedaan masalah khilafiyah yang mu'tabar. Ya. Jadi nggak boleh ada orang yang mengatasdirikan ahlus sunnah kemudian menyesatkan. Siapa yang bismillahnya dijaharkan dia sesat, siapa yang bismillahnya disirkan dia sesat. Nggak boleh seperti itu. Itu sesuatu khilaf yang biasa. Yang tasyahudnya digerakkan sesat, yang enggak, yang tasyahudnya nggak digerakkan yang sesat, nggak boleh seperti itu. Ya. Itu adalah khilaf-khilaf yang sudah ada para ulama dan khilaf yang mu'tabar. Tidak boleh saling menyesatkan. Kita biasanya kaum muslimin di Indonesia sibuk dengan hal-hal semacam itu. Akhirnya lupa membahas tentang akidah, lupa membahas tentang tauhid. Akhirnya sibuk dengan masalah seperti itu, kesyirikan merajalela, ya. Akidah juga acak-acakan banyak dari kaum muslimin. Makanya coba Bapak kalau bahas akidah, Pak. Saya sendiri ini kalau bahas fikih, biasanya pertentangan banyak, Pak. Tapi kalau ganti temanya akidah, diam semua. Diam semua. Ya. Contoh, masih banyaknya orang yang tidak paham tentang perkara tauhid dan akidah adalah ketika mereka bersumpah. Coba Bapak lihat, perhatikan kaum muslimin di Indonesia. Kalau bersumpah itu, kayaknya serasa nggak cukup kalau bilang demi Allah. Pasti demi Allah, demi Rasulullah. Iya kan? Padahal Rasulullahnya mengatakan man ahlafa bi ghairi dunallah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Tapi banyak kaum muslimin kalau sumpah apa? Demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan kadang ditambahin lagi demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi semua demi dibaca ya. Kalau dia mau mengatakan demi Allah berulang kali, katakan wallahi tallahi wa billahi. Itu maknanya sama tuh, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Enggak pakai ada demi Rasulullah. Ini menandakan tugas mengajarkan tentang tauhid, tentang akidah kepada umat ini masih sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah pekan depan jadwalnya kembali seperti semula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.